Selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di vlog ini, Kebun Desain punya kabar-kabar soal bisnis ataupun informasi-informasi yang up to date ya terkait dengan bisnis. Dan ini infonya sangat sangat informatif ya, sangat memberikan satu gambaran besar tentang nanti di masa depan akan seperti apa. Oh my god! Wow! Wah, apa nih infonya? Ini Gimana deh? sangat menarik. Yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan mobil terbang. Wah, ini udah kayak teknologi-teknologi masa depan ya. Iya, di saat Indonesia sedang ribut dengan masalah kata dan frasa tentang atau itulah pokoknya Jepang sudah mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi mereka sedang membuat sebuah mobil terbang. Nah, ini ada beritanya, kita simak dari YouTube-nya TV One. Yuk kita lihat. Masih di kabar pagi, pemirsa, mobil terbang berpenumpang pertama di Jepang sedang diuji coba di prefektur Aichi. Mobil berkeliling terbang mengitari arena selama 4 menit. Wow, ya kayak gimana nih? Keren loh. Modelnya kayak drone ya. Produsen mobil terbang SkyDrive Inc. menggelar uji mobil terbang SkyDrive, berpenumpang brandnya. pertama di Jepang dengan menggunakan model SD03 pada Jumat waktu setempat. Tapi Uji berisik coba ya. penerbangan Ya, ini berlangsung di kalau Toyota kita Test awal Field sih, seluas 10 sepertinya ya. Iya, meter persegi berisik banget. dengan Mungkin satu kedepannya penumpang bisa sebagai dimodif pengemudinya. menjadi lebih Mobil berhasil tidak terbang berisik gitu mengitari ya. arena Biasa selama ini 4 menit. masih prototipe pertama. Prototipe pertama, ya seperti itu. Wah, keren nih, kita Mobil bisa terbang ini melayang-layang. seperti pesawat kecil Anti macet ya? bertipe Anti macet. vertikal, Belum take off tentu and juga sih landing ketika yang memang sudah digadang-gadang banyak menjadi moda transportasi di masa depan. Mobil terbang mungkin ya sama aja seperti sekarang ini. Selama uji coba, mobil terbang SkyDrive SD03 masih dibantu seorang staf untuk mengendalikan komputer agar mobil tetap stabil selama terbang. Oh, ini masih dikendalikan dengan komputer ya, Bu ya. Enggak benar-benar pure Hingga sama tahun si 2023, mobil terbang pengendaranya. ini akan menjalankan eksperimen lain, termasuk orang menjalani yang beberapa pegang uji komputer coba lihat data lanjutan kayak untuk ini. mematuhi Ini ketentuan kayak keselamatan gimana. Undang-Undang Aeronautika Sipil. Oh, uji cobanya juga lama, 2023 juga masih uji coba katanya tadi. Oke. Gimana nih? Apa yang bisa kita angkat untuk menjadikan peluang usaha dan problematika apa yang bisa dimunculkan ketika mobil terbang ini hadir di masyarakat dan ibaratnya mengudara. Jadi kebiasaan orang Indonesia ataupun kita nih ya, baik itu di level masyarakat maupun level pemerintah, Iya. itu suka kaget Kaget. dengan teknologi ataupun kemajuan yang sudah canggih. Contoh dulu ada Gojek gitu kan, tiba-tiba Gojek sudah merebak, sistem di kita belum ada. Belum ada sistemnya. Berarti yang harus dipersiapkan ketika kita melihat fenomena seperti ini adalah yang pertama apa nih? Ya, bisa maksudnya bikin regulasi ataupun izin. Nah, jadi benar-benar nih pemerintah harus benar-benar cepat tanggap ketika memang ada yang namanya sebuah teknologi baru ataupun inovasi baru di dunia ini. Dalam artian kita juga harus langsung bikin izinnya gitu. Ya, siap-siap lah artinya. Siap-siap seperti itu. Bikin kajian, bikin apa, karena perkembangan teknologi saat ini tuh cepet banget. Betul. Jadi kita jangan hanya tinggal diam, walaupun memang kita belum bisa untuk membuat mobil terbang itu sendiri. Tapi minimal kita sudah mempersiapkan izinnya. Tapi sebenarnya di Indonesia udah pernah ada yang bikin ya? Ada itu kalau nggak salah mereknya tuh Frost atau Frog gitu. Frog, iya. Itu bikin juga kayak gini. Artinya kan gini. Sebenarnya di dalam negeri kita juga ada
industri apa namanya swasta yang melirik ke sini. Itu harusnya didukung ya sama pemerintah ya. Seperti itu juga, jangan sampai kita malah nanti impor gitu kan. Kebiasaannya Jepang nih, impor gitu. Kan, Jepang padahal di kita ternyata ada juga yang bikin yang dimana kelasnya juga nggak kalah kayak gitu. Seperti itu. Jadi pertama kita harus benar-benar bikin izin atau enggak kita support orang-orang yang atau swasta yang di Indonesia, ibaratnya anak bangsa di Indonesia yang bikin mobil yang serupa seperti itu. Oke, izin dan regulasi gitu ya. Nah, selanjutnya yang bisa pemerintah siapkan adalah jalurnya. Betul, pembahasan infrastrukturnya. Infrastruktur, benar nggak sih? Nah, jadi ketika mobil terbang ini sudah ada dan sudah mengudara, kita harus siap juga dengan infrastrukturnya. Betul. Karena kan gini, ini tuh bisa jadi alat moda transportasi umum. Betul. Nah, bikin trayeknya kayak gitu kan. Kemudian landasan pacunya atau terminalnya kayak gitu kan. Terus kalau bisa juga misalnya kalau ini pom bensinnya mungkin seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi benar-benar harus dipikirkan, jangan tiba-tiba ketika mobil terbang ada infrastruktur belum siap gitu. Nanti ribut nih kayak gini, misalkan ya tadi ya contohnya kayak regulasi belum siap, infrastruktur belum siap, nanti ribut. Tapi udah ada barangnya ribut, nanti Gojek sama ini ribut gitu kan. Kayak ojek pangkalan sama Gojek kan awalnya dulu ribut kan karena belum siap dengan izinnya, regulasinya belum siap, izinnya belum siap, infrastrukturnya juga masih olahannya belum ini gitu ya. Iya, jangan sampai pemerintah kecolongan gitu. Ya nggak sih, kecolongan yang harusnya tadi bisa membuat regulasi yang ibaratnya proporsional, ideal gitu, dan menguntungkan semua pihak, malah jadi ada bentrokan, ya nggak seperti Gojek dan ojek pangkalan seperti itu dulu. Nah, untuk mobil terbang pun harus disiapkan infrastrukturnya seperti itu. Oke, selanjutnya apalagi kira-kira yang bisa dibahas dengan kehadiran mobil terbang ini? Ada apa deh? Kira-kira mungkin ketika ada mobil terbang, sama seperti mobil biasa ya, ketika ada mobil biasa, entah kita bisa bikin produk mobilnya atau juga kita bisa bikin bengkelnya. Betul. Bener nggak? Prospek bisnisnya berarti bisa kita bikin bengkel, ya nggak? Bengkel untuk mobil terbangnya. Bikin part gitu kan? Iya, bikin partnya, aksesorisnya, itu kan peluang-peluang usaha ya. Atau mungkin kita bisa bikin kursusnya. Betul. Kursus pengemudian mobil terbang gitu, atau juga untuk para mekaniknya, ya nggak? Nah, gitu. Kemudian apalagi yang bisa kita bahas selain itu? Kita harus upgrade skillmu. Betul, upgrade skill. Entah itu masyarakatnya buat bisa mengendarai ini. Iya. Dan tentu saja si mekaniknya gitu ya, orang-orang kita yang ingin kan kalau kita misalkan mekanik itu sekarang mesin gitu ya, mesin mobil, mesin motor gitu ya. Gitu. Nah, sekarang harus bisa memperbaiki mesin-mesin drone semacam ini, mobil terbang ini. Jadi kan itu pasti beda part-partnya ataupun mesinnya, bentuknya itu bisa beda kayak gitu kan. Oh iya, mungkin juga buat universitas atau sekolah tinggi bisa buka prodi baru. Bener gak? Untuk menampung orang-orang yang fokus di pengembangan mobil terbang. Seperti itu kan jadi sebuah usaha juga, bener nggak sih? Betul. Oke, intinya buat kita harus siap-siap menghadapi era baru. Betul. Bener nggak? Dan harus ada ibaratnya adaptasi gitu. Betul. Dengan cepat, karena perubahan itu selalu bergulir secara cepat seiring berjalannya waktu. Kerasa deh dari kita waktu itu tahun 2010 masih handphone BlackBerry SMS 2007-an lah ya, SMS tiba-tiba sampai 2010 BBM langsung ke WhatsApp, Android dan lain-lain. Iya. Nah, dari 2011 sampai 2000 berapa tuh? 18 sekarang cepat banget kan? Cepat banget. Nggak kerasa lah tiba-tiba teknologi segila ini gitu ya. Yang dulunya cuma mainan engklek kayak gitu ya. Tiba-tiba dalam kurun waktu 10 tahun teknologi benar-benar gila gitu ya. Yang tadinya kita main surat-suratan tiba-tiba cukup dengan calling-callingan kayak gitu. Oh iya, jadi inget juga nih tentang regulasi yang pernah RCTI layangkan itu kan.
Yang apa? Yang apa namanya OTT untuk izin live gitu ya. Oh iya. Ya itu kan salah satu bentuk belum kesiapan negara untuk apa namanya mengatur izin tersebut. Iya, kayak gitu. gitulah ya. Jangan sampai seperti itu untuk regulasi apa namanya mobil terbang juga. Gitu. Oke, ada lagi Adek? Udah sih cukup, intinya kita sebagai UMKM harus pintar melihat peluang apa namanya yang dihadirkan oleh mobil terbang ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan informatif ya buat teman-teman yang ya lagi nyari-nyari referensi buat bisnis dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.